Dah, ayo. Assalamualaikum, kami dari kelompok Kosan Ambon. Di sini akan menjelaskan progres dari rule-based system yang akan kami buat. Sebenarnya progres dari sistem kami itu masih belum banyak, hanya sampai pada tahap pembuatan desain webnya, web sederhana, basisnya web, dan kedua sudah sampai pada tahap pengumpulan dataset. Jadi di sini kami hanya akan memenuhi presentasi dari tugas yang diberikan sebelumnya karena kami kebetulan belum melakukan presentasi. Jadi di sini ada saya, Sarul, dan ada Arif juga. Ini itu dari kelompok Kosan Ambon. Kami bertiga akan menjelaskan proyek ini. Kami bertiga akan menjelaskan tugas yang diberikan. Pertama, ada jenis proyek. Jenis proyeknya itu sistem berbasis aturan kesehatan. Di proyek ini ada sistem berbasis aturan bertema kesehatan yang web. Jadi semisal sistem kami sudah sempurna di web, di aplikasi webnya, kami akan melakukan integrasi juga Telegram dalam bentuk chatbot, dan juga mungkin ke WhatsApp. Terus untuk inputnya sendiri itu ada input manual dan input template. Jadi pengguna bisa mengetikkannya manual, tapi bisa menggunakan template. Itu pada proses diagnosis, pengguna memasukkan data, sistem akan memprediksi penyakit. Jadi jika ada input parameter yang sesuai dengan aturan, sistem akan memberikan output berupa prediksi penyakit yang diderita. Lalu berikutnya ada kelemahan. Di sistem kami jelas punya kelemahan karena ini rule based system yang tidak canggih chatbot AI. Kelemahannya sendiri itu ada 3. Pertama, ada sulit menangani kasus di luar aturan. Jadi sistem gagal jika kombinasi gejala tidak ada dalam aturan. Yang kedua, itu membutuhkan banyak aturan yang rumit. Jadi setiap penambahan penyakit baru, artinya ada aturan baru. Ada belajar dari data baru, jadi tidak dapat belajar dari data baru. Untuk berikutnya ada dataset yang diperlukan akan dilanjut oleh saudara Jati Pratik. Nah, Silahkan dilanjut. perkenalkan, nama saya Anggoro Jati Pratikto dari program studi informatika. Di sini saya yang bertugas, yang bagian untuk menjelaskan dataset yang diperlukan untuk sistem diagnosis kesehatan berbasis aturan. Dataset yang kita butuhkan tidak sebesar yang dibutuhkan untuk machine learning. Nah, jadi di sini kita punya dua, ada daftar penyakit dan daftar gejala. Nah, di daftar penyakit, di sini kita ada ID penyakit, nama penyakit, ada deskripsi singkat, ada tingkat keparahan, sama rekomendasi tindakan awal. Itu untuk daftar penyakit. Nah, untuk daftar gejala itu ada ID gejala, nama gejala, terus ada tipe gejala. Ini bisa manual, pilihan, atau angka. Dan kemudian ada rentang nilai jika kita memilih tipe gejala yang penyakit. Nah, berikutnya ada struktur aturan dan relasi. Nah, aturan atau rules mengikuti format jika if gejala A dan B, maka penyakit sama dengan X. Nah, pada contoh aturan, jika demam dan N batuk dan pilek dan nyeri otot, maka penyakitnya adalah influenza. Nah, berikutnya ada relasi penyakit gejala. Setiap penyakit memiliki daftar gejala terkait yang digunakan untuk diagnosis. Nah, kemudian yang terakhir ada fitur relevan untuk diagnosis. Nah, informasi dari pengguna yang digunakan untuk diagnosis adalah fitur-fitur berikut. Nah, pertama,
kita punya fitur gejala primer dan intensitas. Ada seperti demam, batuk, nyeri, mual, pusing. Nah, dengan tingkatan dari misal demam ringan sampai tingkatan yang berat. Nah, kemudian fitur berikutnya kita punya gejala. Berapa lama gejala tersebut berlangsung? Misal, demam sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan kemudian batuk-batuk diikuti batuk setelah 1 hari atau 2 hari, dan seterusnya. Nah, fitur berikutnya itu ada faktor resiko. Di sini riwayat penyakit kronis, alergi, dan lingkungan. Dan yang terakhir, fiturnya ada parameter vital. Jadi ada suhu tubuh, ada tekanan darah, denyut nadi, dan saturasi oksigen. Nah, untuk berikutnya algoritma yang digunakan akan dijelaskan oleh Arif. Baik, untuk materi berikutnya atau slide berikutnya itu ada algoritma yang digunakan. Menentukan algoritma yang digunakan. Di sini kami menggunakan algoritma interface engine. Dan ada beberapa algoritma inti yaitu point A, forward chaining seperti pengguna menginput gejala, lalu sistem mencari rule yang cocok buat mengatasi gejala yang diinput oleh si user. Baru ke poin kedua itu ada prosesnya dari data menuju ke kesimpulan. Baru ada poin kedua, ada yang namanya matching algorithm. Oke, poin pertamanya adalah exact match atau harus cocok 100%. Lalu ada partial match atau mirip tapi kurang 1-2 gejala, tetap dihitung skor. Baru yang poin ketiga itu ada weight matching atau gejala penting diberi bobot lebih besar. Baru yang slide berikutnya itu ada menentukan metrik evaluasi yang cocok. Metrik-metrik umum ada beberapa seperti akurasi presentasi diagnosis benar dibandingkan acuan dokter. Baru ada poin berikutnya adalah precision and recall. Cocok untuk evaluasi medis seperti precision sama dengan seberapa tepat sistem mendeteksi penyakit, lalu kedua recall seberapa sering sistem berhasil mendeteksi penyakit jika memang ada. Lalu ada yang ketiga, confusion matrix. Digunakan untuk melihat false, positif, and false, negatif. Lalu ada yang keempat, ada user satisfaction score. Yaitu seberapa mudah digunakan, terus apakah rekomendasi terasa cocok, dan yang terakhir, waktu respon. Mungkin itu saja yang bisa kami bawakan pada Zoom kali ini. Silakan penutupan, Saro. Ya, untuk presentasi kali ini, mohon maaf atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.